Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tatap maya ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Telaah Pesantren, yakni Ibu Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Perkenalkan, saya Siti Nur Hanifah selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan kita diskusikan yaitu mengenai karakteristik dan tipe pesantren. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Syifa Khairun Nisa, yang akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Yang kedua yaitu ada saya sendiri, Siti Nur Hanifah, yang akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Dan yang terakhir yaitu Sofi Lesmana Putri, yang akan menjelaskan materi tentang analisis karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Susunan kegiatan diskusi yang akan dilakukan diantaranya yaitu pembukaan, penyajian materi, dan yang terakhir sesi tanya-jawab atau diskusi yang akan dilaksanakan pada forum kolom komentar di laman YouTube. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama mengenai karakteristik dan tipe pesantren yang dominan di Indonesia akan dipaparkan oleh Saudari Syifa Khairun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik dan tipe pesantren yang dominan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pondok pesantren yaitu sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Secara umum, pesantren memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pondok pesantren tradisional atau yang disebut juga dengan pondok pesantren salafi, yaitu pondok pesantren yang masih terikat kuat oleh tradisi-tradisi lama. Di antaranya, yang pertama, sistem pengelolaan pendidikan cenderung berada di tangan kiai sebagai pemimpin sentral sekaligus pemilik pesantren. Yang kedua, di pondok pesantren salafi ini hanya mengajarkan pengetahuan agama Islam. Yang ketiga, materi pendidikan yang diajarkan pun yaitu bersumber dari kitab-kitab berbahasa klasik atau yang sering kita sebut sebagai kitab kuning. Yang keempat, yaitu menggunakan sistem yang bersumber dari kitab-kitab tradisional. Terus pengajarannya pun seperti sistem weton, atau bandongan dan sorogan. Yang kelima yaitu hubungan antara kiai, ustadz, dan santri bersifat hierarkis. Yang terakhir yaitu di pondok pesantren salafi ini kehidupan santri cenderung bersifat komunal dan egalitor. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua ada pondok pesantren modern. Adapun karakteristik dari pondok pesantren modern ini yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan di pondok pesantren modern ini cenderung komparatif. Yang kedua, program pendidikannya pun berorientasi kepada pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Yang ketiga, materi pendidikan yang ada di pesantren modern ini bersumber dari kitab-kitab klasik dan non-klasik. Yang keempat,
pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren ini lebih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran modern dan inovatif. Yang kelima, yaitu hubungan di pesantren ini antara kiai dan santri cenderung bersikap personal dan kolegial. Yang keenam, kehidupan santri bersifat individualisme dan kompetitif, yang sangat memperhatikan pengembangan bakat dan minat santri, sehingga santri bisa mengeksplor diri sesuai dengan bakat dan minat santri masing-masing. Dan yang terakhir, keseriusan dalam penguasaan bahasa asing, baik seperti bahasa Arab, Inggris, maupun bahasa internasional lainnya. Nah, pondok pesantren modern ini pun terbuka untuk umum. Koral pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa Khairunisa. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Menurut Manfred Zimek, tipe-tipe pesantren di Indonesia digolongkan ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama pesantren tipe A, yakni pesantren yang sangat tradisional. Pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, yang artinya tidak mengalami transformasi dalam sistem pendidikannya, atau tidak ada motivasi, atau tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak pesantrennya. Dan jenis pesantren tipe ini masih tetap eksis mempertahankan tradisi pesantren klasik dengan corak keislamannya. Kemudian, tipe pesantren ini sarana fisiknya terdiri dari masjid dan rumah kiai yang pada umumnya dijumpai pada awal berdirinya sebuah pesantren. Kemudian, pesantren tipe B, yakni pesantren yang mempunyai sarana fisik seperti masjid, rumah kiai, pondok, atau asrama yang disediakan bagi para santri, terutama bagi santri yang daerahnya yang jauh, sekaligus menjadi ruang belajar. Nah, pesantren ini pada umumnya ialah pesantren tradisional yang amat sederhana sekaligus merupakan ciri pesantren tradisional. Sistem pembelajarannya pada pesantren ini adalah sorogan, bandungan, dan wetonan. Selanjutnya, pesantren tipe C atau disebut dengan pesantren salafi yang ditambah dengan lembaga sekolah seperti madrasah, SMA, atau kejuruan yang merupakan karakteristik pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Nah, pesantren ini tidak menghilangkan sistem pembelajaran yang asli, yakni sistem sorogan, bandungan, dan wetonan yang dilaksanakan oleh kiai dan ustadz. Selanjutnya, pesantren tipe D, yaitu pesantren modern, yang telah dijelaskan oleh Saudari Syifa tadi ya. Pesantren ini terbuka untuk umum. Corak dari pesantren ini sudah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik itu dalam sistem pendidikan maupun dalam unsur-unsur kelembagaan. Kemudian pesantren modern sangat memperhatikan terhadap pengembangan bakat serta minat para santri, sehingga santri dapat mengeksplor diri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian pesantren selanjutnya yaitu pesantren tipe E, yaitu pesantren yang tidak mempunyai lembaga pendidikan formal, tetapi memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Nah, pesantren pada tipe ini bisa dijumpai pada pesantren salafi dan jumlahnya di Nusantara relatif lebih kecil dibandingkan dengan tipe-tipe pesantren lainnya. Kemudian, tipe terakhir yaitu pesantren tipe F biasa disebut dengan Ma'had Ali, yang mana tipe ini umumnya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi yang bercorak agama. Nah, para mahasiswa diasramakan dalam waktu tertentu dengan berbagai peraturan yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Misalnya, Ma'had Ali UIN Malang
yang sudah ada dari tahun 2000 dan seluruh mahasiswa diwajibkan untuk diasramakan selama 1 tahun. Tujuan dari Ma'had Ali ini adalah untuk memberikan pendalaman spiritual mahasiswa, juga menciptakan iklim kampus yang kondusif untuk pengembangan bahasa asing. Sekian materi dari saya. Kemudian materi terakhir yaitu analisis karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren akan dipaparkan oleh Saudari Sofi Lesmana Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai analisis karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Nah, menurut tinjauan keberagaman pesantren yang sudah dipaparkan di atas, Abdullah Zukri Zarqani mengemukakan pendapat bahwa pesantren sejak berdirinya hingga berkembangnya sampai sekarang dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama, yang mana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, dan yang kedua itu ada pesantren semi modern, yakni pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Nah, dan yang ketiga, pesantren modern yang kurikulum juga sistem pembelajarannya telah tersusun secara modern. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pendidikan pesantren. Nah, Mas Tuhu membagi pesantren kepada 3 unsur. Yang pertama, pelaku. Nah, di dalam pelaku ini terdapat kiai, ustadz, dan pengurus. Dan yang kedua, sarana perangkat keras. Nah, sarana perangkat keras ini ada apa aja sih? Nah, yaitu ada masjid, ada rumah kiai, ada rumah ustadz, ada pondok, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, sarana perangkat lunak. Nah, sarana perangkat lunak ini terdiri dari tujuan, kurikulum, sumber belajar, yakni kitab-kitab, buku-buku, dan sumber belajar lainnya. Adapun ciri-ciri pendidikan pesantren, yaitu pertama, terdapat hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya. Dan yang kedua, kepatuhan santri kepada kiainya. Yang ketiga, hidup sederhana dan hemat betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Yang keempat, kemandirian yang amat terasa di pesantren. Yang kelima, jiwa tolong-menolong juga suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Yang keenam, kedisiplinan yang sangat ditekankan dalam kehidupan di pesantren. Dan yang ketujuh, berani menderita untuk mencapai tujuan yang amat mulia. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan melakukan tanya-jawab dan diskusi pada kolom komentar di laman YouTube. Untuk ini, saya dan kawan-kawan pemateri pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.